Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, memberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, serta salawat dan salam juga kita haturkan kepada uswatun hasanah, beliaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan masail jahiliyah, perkara-perkara yang menjadi ikon dan juga perilaku jahiliyah yang dengannya kita diminta untuk jauh dan terlarang untuk mengikuti. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan kali ini kita rapel menjadi 3 bab, yang mana 3 ini sebenarnya ringkas. Tetapi dari sudut kasus yang ada di lapangan, 3 bab ini nyaris ada dan mendominasi kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kita masuk al-mas'alatul ashirah, permasalahan yang ke-10, ay al-istidlalu ala butlanid din biqillati afhami ahli wa adami hifdzihim kaqaulihim badiyar ra'yi. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memberikan judul di antara perilaku jahiliyah, yaitu memberikan julukan bagi orang yang ahli agama, orang yang memahami din, orang yang di atas ilmu, dalil, Al-Quran, sunnah, ijma' sahabat. Mereka katakan kurang paham, ya, nggak mudeng, nggak punya hafalan, nggak bisa menjaga kaumnya. Kalau bahasa agak kerennya itu tidak memahami fiqhul waqi', tidak memahami fikih realita. Realitanya sekarang politik, wah ulama itu malah gak mau ngurusi politik, gak mau mensupport partai Islam, gak mau mensupport demonstrasi-demonstrasi yang sebetulnya niatnya untuk mensejahterakan kaum muslimin Indonesia misalnya, ya. Padahal bukan seperti itu maksud para ulama, karena mereka lebih paham ahwal, mereka lebih paham ahwal syahsiyah, mereka lebih paham mauqif dari berbagai macam kondisi yang ada. Nah, kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati beliau, menukil Quran surat Hud ayat 27 yang terkait dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma naraka taba'a illa alladzina hum aradhiluna. Umatnya Nabi Nuh mengatakan, kami itu gak ngelihat Nuh, pengikutmu itu mereka itu ternyata golongan orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah di antara kita. Orang-orang melarat, orang-orang bodoh, orang-orang yang gak punya masa depan dan lain sebagainya. Ya, aradhiluna ay adh-dhu'afa. Orang-orang lemah itu orang-orang yang dhu'afa, miskin, fuqara, jahil secara akademis, ya, dan seterusnya. Tetapi uniknya, ya, mereka bisa menjawab dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, badiyar ra'yi alladzi laisa indahum faham,
yaitu mereka yang nggak punya pemahaman, tumpul otaknya. Ini versi orang-orang jahilnya, versi orang-orang ingkarnya. Dan itulah yang nantinya terjadi di zamannya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal budak, Ibnu Mas'ud orang yang hanya sebatas penggembala kuda-kuda, unta-unta dan kambing-kambing orang-orang Mekah. Kemudian Ammar bin Yasir juga demikian. Mereka semuanya orang-orang yang dari sudut pandang orang-orang seperti hanya Abu Lahab, Abu Jahal, ya bisa dikatakan mungkin sampah masyarakat, kaum marginal. Tetapi malah di sisi Allah mereka orang-orang mulia. Surganya telah Allah siapkan. Nah, di dalam syarahnya Syekh Muhammad maksud kami Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tabaraka wa ta'ala menyampaikan, yaitu mereka mencela pengikut Rasul dengan celaan bahwa tidak memiliki pemahaman, tidak jeli memandang persoalan, gak bisa memandang dengan yang jauh. Ya, jadi kalau mamanya contohnya, ya, kalau dulu ada kasus yang tidak ikut aksi 411, 212, apa yang mereka katakan? Oh, tidak membela Islam. Oh, pro dengan penista agama. Sebagaimana kami sampaikan juga di kajian padi ini, lah memangnya kita bertahun-tahun kajian, buka kitab, satu kitab demi satu kitab, baik dari akidahnya, baik dari fikihnya, itu memang bukan membela agama. Itu memang membela Konghucu gitu. Ya, membela Buddha, Hindu. Fala haula wala quwata illa billah. Itulah kalau beragama karena hawa nafsu. Jadi kalau tidak ikut aksi, tidak sama dengan orang kebanyakan, maka kita itu marginal, aneh, orang umum, dan seterusnya. Lah, inilah yang banyak disombongkan oleh orang-orang fusqah, orang-orang fasik dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Mereka melecehkan kaum muslimin, melecehkan para ulama. Mereka katakan ulama tidak faham, tidak punya pandangan, tidak punya fiqhil waqi'. Ya, enggak mudeng apa itu terkait dengan jihad politik katanya. Kemudian jihad parlemen, macam-macam. Nah, sekarang semenjak kapan dalam fikih para ulama itu jihad terbagi, ada juga jihad parlemen sama jihad politik itu. Memakai inilah siasah Islamiyah katanya. Kalau siasah itu hanya diartikan politik, berarti itulah orang-orang yang jahil, betul-betul seperti orang jahiliyah, hawa nafsu. Sekarang memperkosa kata siasah hanya sebatas politik, itu orang tidak paham terkait dengan agama Islam. Padahal siasah lebih syamil, lebih global. Tidak hanya bersifat politik gitu aja. Ya Allah, betapa rendahnya Islam kalau hanya diartikan siasah hanya politik. Makanya ayolah kembali ke majelis, ayolah kembali ke ilmu. Kalau nggak bisa kajian karena masih ada ilah atau sebab sebagaimana musibah corona ini, ya setidaknya seperti ini. Nggak bisa live face to face, ya setidaknya dengan rekaman. Ini berusaha kita membela agama Allah. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, supaya kita lebih kokoh, supaya Allah memenangkan Islam. Kita menangkan dulu hujah-hujah dari Al-Quran, dari hadis, sesuai dengan pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim. Padahal para ulama itu mereka melihat bukan hanya dengan cara pandang politik, bukan hanya pandang duniawi, mereka memandang dengan nurullah, cahaya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa para ulama mereka mengamalkan ilmunya menjadi manusia yang paling
takut kepada Allah, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Dan ujung dari itu semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu keutamaan seorang alim dibanding seorang abid itu ibarat langit dan bumi, ibarat cahaya yang gemerlapan dengan bintang-bintang yang ada. Ya, jadi kalau mamanya cahaya yang paling terang itu matahari atau bulan, itulah para alimnya. Adapun bintang-bintang yang nggak punya cahaya, mungkin hanya memantulkan saja, itulah ahli-ahli ibadah. Maka janganlah merendahkan para ulama, menuduh mereka dengan pandangan yang dangkal. Mereka menjuluki pengikut Rasulullah dengan julukan ya orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan. Kalau sekarang ini yang ada di sekitar Jazirah Arabiyah, sebagaimana Syekh Shalih Fauzan sampaikan, mereka katakan ulama-ulama seperti hanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani, mereka adalah ulama-ulama haid dan nifas. Ulama-ulama haid dan nifas. Bahasanya cuma bahas fikih ibadah, ya, hanya antara manusia dengan Allah. Nggak pernah membahas bagaimana membahas jihad, membahas perang melawan Yahudi, perang melawan musuh-musuh Islam. Nggak pernah. Ini salah satunya. Dikira mereka nggak punya pandangan jauh terkait dengan itu. Maka kami sampaikan, gimana kita mau membahas fikih jihad kalau fikih ibadah aja nggak kelar-kelar. Baru fikih sholat, zakat, kemudian tutup, nggak lagi kajian. Gimana kita mau membahas fikih melawan kaum kafir? Sekarang Bulughul Maram aja nggak pernah khatam, Riyadhus Shalihin aja nggak pernah khatam. Nah, kita siap untuk berada di garis depan jihad fisabilillah, asalkan fikih jihad khatam. Dan fikih jihad khatam itu setelah kita khatamkan fikih ibadah dulu, kemudian fikih muamalah, urutannya kan seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang terakhir untuk masalah yang ke-10 ini adalah bagi antum sekalian yang sekarang mungkin dikucilkan, sekarang mungkin dilihat sebelah mata karena kita mentaati himbauan, karena kita berusaha mencegah, kemudian kita merasa inilah jalan yang terbaik dengan tetap di rumah, kemudian melaksanakan ibadah baik wajib dan sunnahnya di rumah. Tapi ternyata banyak ya omongan-omongan gak enak, sudah. Itulah masalah yang ke-10 itu. Emang dianggap kita gak punya pandangan. Ya, berani ke pasar gak berani ke masjid, berani kerja gak berani ke masjid. Nah, itu persis sekali di permasalahan yang ke-10 ini. Barakallahu fikum. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di dalam pertanyaan. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 11 dan 12. Ya, bab 11 dan 12. Jadi di sini al-muallif langsung menyebutkan i'timaduhum 'alal qiyas al-fasid wa inkaril qiyas as-sahih. Al-mas'alatanil hadiyata asyrata wa tsaniyata asyrata. Permasalahan ke-11 dan ke-12, yaitu orang-orang jahiliyah, mereka berpegang dengan mengambil qiyas yang salah dan membuang qiyas yang benar. Tapi sebelum itu mohon akan kami sampaikan terlebih dahulu, di sini kajian kita tidak membahas usul fikih. Artinya apa itu qiyas, bagaimana syaratnya, terus komponen-komponennya, siapa saja yang berhak, itu tidak kita bahas karena itu memang kajian khusus dalam usul fikih. Yang kita hanya ambilkan definisi ringkesnya saja.
ya, bahwa qiyas termasuk dari unsur komponen di dalam beragama. Tapi urut, ya, mulai dari Al-Quran, itu unsur yang pertama. Pakem kita yang paling utama adalah Al-Quran. Selanjutnya Al-Hadis, sunnah nabawiyah as-sahihah. Yang ketiga ijma', konsensus, ijma'ul ulama, ijma'us sahabah, itu juga agama. Al-Quran 30 juz, kemudian sunnah an-nabawiyah ribuan, kemudian ijma'us sahabah, mereka sangat paham Al-Quran dan sunnah, sehingga kesepakatan mereka adalah din, agama. Adapun kalau tidak sepakat, ya itulah ijtihad masing-masing di antara para sahabat. Nah, itulah yang dimaksud dengan 3 pakem utama. Selepas itu ada istilah qiyas. Qiyas itu analogi, menganalogikan. Yang namanya menganalogikan itu pasti ada biangnya, ya, ada usulnya. Nah, kalau usulnya itu pas, sudah tahu, kemudian kita menganalogikan sesuai dari sebab musabab yang ada di usul, itu baru namanya qiyas as-sahih. Kalau ternyata hilang, ya, diantaranya hilang, maka itu bukan qiyas sahih, tetapi qiyas fasid atau qiyas ma'al fariq. Contohnya kalau unsur dunia, ya, kenapa kita hidup di muka bumi ini? Karena bumi merupakan planet yang satu-satunya katanya yang ada oksigennya, ada atmosfernya, airnya, sehingga memang cocok untuk ditinggali. Ternyata kemudian ada planet Mars. Nih, ya, ini contohnya, entah benar apa enggak, kami berlepas diri. Ada ilmuwan dunia, wah, ini Mars ternyata punya atmosfer, punya tanah, punya oksigen, ada air. Manusia bisa tinggal di Mars. Ini namanya analogi yang benar. Usulnya dapat, kemudian sebab musabab ilatnya ada, maka dianalogikan pas. Bisa difahami ini? Nah, berbeda ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bahkan musyrikin, mereka menyamakan kita ini boleh kok bekerja sama dengan jin. Kita boleh ngingu tuyul itu boleh. Lah kok bisa? Dalilnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu melihara tuyul. Ya, melihara tuyul katanya. Melihara jin, bekerja sama. Lah sekarang lihat dulu analoginya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu siapa? Nabi Sulaiman itu utusan Allah, manusia pilihan. Itu sudah pertama salah. Yang kedua, memang jin itu Allah taklukkan di sisi Sulaiman. Kita enggak, kita antara bangsa manusia dan jin sama punya tanggung jawab beribadah menyembah kepada Allah. Maka karena adanya kegagalan persamaan, maka analogi itu menjadi fasid. Dan analogi yang rusak inilah yang dipegang jelas oleh orang-orang jahiliyah di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Ingkarus sahihnya, yaitu ketika orang-orang jahiliyah menyebut Muhammad, kamu itu sama dengan kita, sama-sama manusia. Allah kekalkan di dalam surat Ibrahim ayat 10. In antum illa basyarum mithluna. Ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad, kemudian Rasul-Rasul yang lainnya, itu kaumnya menolaknya, bahasanya kalian itu seperti kita manusia. Kalau memang Tuhanmu Allah itu pengen, apa istilahnya, pengen menurunkan utusan, pengen menurunkan Nabi dan Rasul, harusnya jangan dari kalangan manusia, harusnya dari kalangan malaikat gitu. Nah, ini analogi yang salah. Seakan-akan benar, tapi ini salah. Nah sekarang
Karena kita manusia, kita dilahirkan, ya, kemudian kita hidup, makan, minum, buang air, maka yang Allah turunkan nabi dan utusannya ya harus dari kalangan manusia. Itu baru analogi yang benar. Kecuali kalau penghuni kolong bumi ini malaikat, maka Allah insya Allah untuk turunkan utusan dan nabi juga dari kalangan malaikat gitu loh. Ya, barakallahu fikum. Nah, qiyas menurut ahli usul fikih ada dua, sebagaimana Syekh Shalih Fauzan menyebutkan qiyas illah, qiyas karena sebab tadi, yaitu menganalogikan suatu furu', cabang masalah dengan pokok masalah atau usul bahasa kami tadi dalam sebuah hukum karena kesamaan pada keduanya. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka gugur. Nah, di dalam kitab Masail Jahiliyah itu bagus sekali ucapan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Sesungguhnya kebanyakan manusia tersesat, baik itu tersesat dalam masalah akidah, tersesat dalam masalah ibadah, tersesat dalam masalah muamalah, itu karena mengkiaskan dengan kias yang fasid. Wa awwalu man marasal qiyas al fasid iblis. Dan sosok atau figur yang paling perdana, pertama kali menggunakan kias yang salah ini yaitu iblis. Dedengkotnya syaitan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, qala ana khairum minhu. Ini ucapan iblis. Allah kekalkan. Iblis ketika diminta sujud gak mau. Ma mana'aka? Apa yang melarangmu? Apa yang menjadi kamu itu gak mau untuk menyembah? Kok menyembah? Bersujud ta'zim. Bukan menyembah ya. Bersujud ta'zim. Menghormati perintah Allah, menghormati ciptaan Allah ini. Ternyata iblis malah mengatakan, ana khairum minhu, ya Allah, aku ini lebih baik, lebih keren daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini kias yang pertama kali amburadul dari sisi iblis. Coba sekarang, apakah betul kalau api itu lebih keren daripada tanah? Padahal dengan adanya api bisa melahap, bisa menghancurkan. Tapi dengan adanya tanah malah menyuburkan, kemudian bisa memunculkan benih-benih, memakmurkan sekitarnya. Kalau sekarang mau pakai analogi jelas gak bisa. Tapi kalau mau di level-levelkan, insya Allah tanah itu lebih bagus. Coba sekarang ada api 1 drum, ada tanah 1 drum. Ayo diperangkan. Kira-kira siapa yang menang? Tanah. Bahkan sekarang sedahsyat-dahsyatnya gunung berapi, lahar muncul, mobat mabit, modus gembel dan seterusnya. Itu setelahnya dari api, lahar api yang melewati tanah-tanah itu, laharnya selesai hilang, tapi tanahnya menjadi subur. Nah itu, ayo sekarang kerenan mana? Tanah apa api? Ya ini yang terjadi ketika orang-orang jahiliyah tidak mau mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Kenapa? Adamul fahmil qiyas. Karena mereka gak mudeng qiyas, gak mudeng menggunakan analogi yang pas, yang tepat. Ya. Kalau mamanya kita ini manusia, harusnya yang diutus juga jangan manusia, harusnya malaikat. Ya gimana terus kalau seperti ini? Ya, harusnya malaikat yang diutus oleh Allah. Ya kalau malaikat gak makan, gak minum, gak buang air. Malaikat setiap zaman dan setiap waktu itu beribadah, ya, bersujud, rukuk, bertasbih kepada Allah. Kita sanggup? Gak sanggup. Orang kita puasa setahun aja gak mampu. Makanya Allah berikan 1 bulan, yaitu Ramadan.
Orang kita sholat tahajud, sholat qiyamul lail aja setahun juga nggak mampu. Makanya kemudian Allah berikan sholat sunnah tahajudnya itu sebulan di Ramadan. Supaya nggak ngisin-ngisini besok kalau kita bertemu di hadapan Allah, LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya itu ada. Laporan pertanggungjawaban puasa dalam setahun ada. Apa? Ramadan. Enak lah. Meskipun sunnah-sunnahnya nggak ada, setidaknya wajibnya keisi. Kemudian sholat sunnah qiyamul lail dalam setahun nggak ada. Ada pun sebulan, yaitu bulan Ramadan. Itu maksudnya biar nggak ngisin-ngisini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali qiyas yang batil atau qiyas fasid atau qiyas ma'al fariq yang dipegang oleh orang-orang jahiliyah dalam konsep umpamanya akidah. Ya. Pertama, contohnya tadi kerjasama dengan jin. Terus jimat. Ya, jimat mereka analogikan dengan mukjizat. Makanya ada jimat tongkat Nabi Musa. Ya, tongkat Nabi Musa. Loh, ini juga sama kayak tadi Nabi Sulaiman. Nabi Musa itu memang setiap beliau berjalan memakai tongkat, dan tongkatnya itu memang mukjizat. Siapa kita, siapa Nabi Musa, itu sudah farik. Sudah gugur yang pertama. Beliau nabi, kita manusia biasa. Beliau memang diperintahkan tongkat itu oleh Allah, dan kita tidak ada perintah untuk menggunakan tongkat. Kemudian ini kalau masih ada sadranan ya, kami harap untuk menjauhi ritual itu. Nyiram kuburan dengan kasih kembang dan seterusnya dianalogikan dengan Rasulullah memberikan pelepah kurma. Ya, ditancapkan di kuburan. Lah ini analogi yang salah. Pertama, siapa kita, siapa Nabi Muhammad. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad setiap melewati kuburan atau setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sekali mesti nyeklek nih pelepah kurma kemudian menancapkannya di kuburan? Enggak. Kenapa Rasul menancapkan pelepah kurma? Karena dengan nubuah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan dan Allah kasih tahu di dalamnya ada orang yang bertauhid yang sedang diazab. Maka untuk meringankannya, Rasul SAW tancapkan pelepah kurma yang basah sampai nantinya kering. Semoga dengan doa Nabi kita itu penghuni kubur di bawahnya bisa merasakan azabnya itu dikurangi. Gitu. Lah memang kita tahu kalau di dalam kubur itu mesti diazab. Kalau di dalam kubur itu mesti disiksa. Itu pertama. Ya. Dan keduanya sebagaimana telah kami sampaikan tadi. Kemudian ada kijing diciumi. Nyiumi kijing. Mbah, gimana kabar ya Mbah? Ya Allah Mbah, tambah sini, tambah sulit kehidupan ini. Apalagi enek corona ini Mbah, ora iso kerja, ora iso sekolah. Itu sambil nyiumi kijing. Nah ini dianalogikan dengan nyium Hajar Aswad. Ayo, coba sekarang apa kita setiap masuk Masjidil Haram nyium Hajar Aswad? Enggak. Kita ini nyium Hajar Aswad ketika tawaf saja. Itu pun sunnah. Ya, dan itu pun orang yang ketika tawaf. Orang yang di luar itu berarti nggak ada kewajiban, tidak ada kelaziman untuk menyium Hajar Aswad. Dan Umar bin Khattab pun menyampaikan kalau tidak melihat Rasul menciumnya, niscaya Umar juga tidak akan menciumnya. Ya, jadi sudah ada beberapa ilat sebab yang gugur yang farik. Maka ini disebut dengan qiyas ma'al farik, qiyas yang ada ketidakcocokan. Ya, jadi analogi itu bahasa kerennya apple to apple gitu. Ya, apple to apple, apple versi apple to Mito ya nggak nyambung. Ya, apple to Samsung ya nggak nyambung. Ya, jadi apple to apple. Ya, apel keruak dengan apel keruak. Ya, apel keruak sama jeruk ya nggak masuk. Kemudian berikutnya dalam masalah akidah, zaman saat ini itu seperti fase Mekah.
Fase Mekah belum ada disyariatkan sholat, ya, belum ada disyariatkan jihad. Yang ada cuma turun ayat-ayat, makanya kita ngaji saja, ya, nggak perlu sholat. Ini orang-orang Islam jamaah lem kari. Kalau sekarang percabang ada itu, yang hijau-hijau pelangnya itu. Kalau kita masuk masjid, dipel masjidnya, karena bukan dari golongan mereka. Nah itu pakai kias analogi yang salah. Mereka katakan bahwa sekarang kita pakai zaman-zaman fase Mekah. Ya Masya Allah. Terus apa tafsir dari al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina? Itu bagaimana kita mentafsirkannya kalau agama ini belum lengkap? Oh ini fase ini, oh fase ini. Zaman Rasul betul ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Tapi duanya itu sudah lengkap sehingga kita ini ada di dalam Islam yang kamilun mutakamil, Islam yang syamilun, yang mencakup semuanya. Nah, nanti insya Allah bisa diperpanjang di tanya jawab. Berikutnya contoh lagi analogi yang salah dalam masalah ibadah. Ngubur mayit muslim, nggak diadani, nggak dikomati, kemudian sudah ditutup gitu saja, nggak dikasih tahlil 3 hari 7 hari. Mereka katakan gimana? Oh ngubur orang tua kayak ngubur kucing. Ini analogi yang salah. Orang tua kita yang meninggal muslim, mukmin insya Allah, muslimah, mukminah. Lah kucing ki sapa? Ya kalau kita kucing itu hanya kita kubur, kita kedua ngubur sudah. Ya itu memang dah layaknya. Tapi kita kubur dengan mulainya itu dimandikan. Kucing dimandikan apa enggak? Dikafani. Kucing dikafani apa enggak? Kita sholati. Kucing disolati apa enggak? Ini analogi sudah salah. Makanya kita itu udah paling terbaik mengubur jenazah itu ala Islam. Coba sekarang ada keyakinan dibuang, dibakar, apa enggak medeni itu. Wadah yang di sosol neneng bukit-bukit batu. Ya, kita ini udah paling mulia, maka sudah cukup, nggak usah ditambah-tambahi. Ya, tetapi satu yang menjadi ikon ahli sunnah wal jamaah mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Itu nggak lepas. Jangan cuma nggak pernah doakan cuma pas hari ketiga, hari ketujuh, itu pun yang ahli warisnya nggak doain, malah ngundang ustadz, bagian dapur. Ya ini analogi yang salah seperti hanya orang jahiliyah. Berikutnya juga semedi atau topo. Ya, dianalogikan dengan Rasul tahannus di Gua Hira. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Berikutnya juga terkait dengan muamalah. Orang jahiliyah menganalogikan antara riba dengan jual beli. Maka Allah SAW berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Karena memang sama-sama menguntungkan. Jual beli ada untungnya, riba ada untungnya. Maka dianalogikan oleh orang-orang jahiliyah pada sekarang. Ya, riba di sana ada versi kedzaliman. Adapun jual beli semuanya adalah tarodhi, antar ridho. Ya ini lebih khususnya emak-emak yang beli di tukang sayur biasanya ini. Tolong ini juga jangan mengambil keuntungan di atas ketidakridhoan. Contohnya ada tukang sayur, ada ibu-ibu beli, Pak bantengnya berapa? 23.000. Wah 20.000 aja ya. Nah, kemudian Pak bayamnya berapa? Oh santel 3.000. Oh 2.000 aja lah. Ya terus habis itu kerupuknya berapa? Lombok Brambang berapa? Di total semuanya 57.000. Alah wes lah nempuk 50.000 wae. Dari awal semuanya udah dipreteli lagi, sekarang totalnya juga dipreteli lagi. Kemudian ngasih duit tinggal gitu saja. Nah ini sekarang penjual sayurnya itu ridho apa enggak kira-kira? Nah, ini hati-hati ini. Ya, jangan sampai hanya keuntungan serepes 2 repes
1000, 2000, tapi ternyata nanti azab ataupun teguran dari Allah Subhanahu wa taala menghampiri kita. Kalau kita memang lebih kaya, lebih berharta, apa salahnya sih kita nggak usah nawar yang berlebihan. Ya, nawar ya sewajarnya. Adapun di dalam akidah, di dalam ibadah memang sudah nggak ada tawar-tawaran lagi. Yang ada hanya sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, sekali lagi dengan keterbatasan waktu, kita sampaikan bahwa di antara pakemnya orang jahiliyah, mereka senang sekali mengkiaskan yang salah, dan kias yang betul malah mereka tinggalkan. Kias yang betul seperti Nabi diutus dari kalangan manusia, ya karena Nabi dan Rasul manusia, umatnya juga manusia, itu malah kias yang benar, tapi mereka tidak tinggalkan. Kemudian kalau ngubur manusia sebagaimana manusia pertama, seperti hanya Qabil Habil, itu bagaimana dikubur, itu yang kita terapkan sekarang. Bukan kemudian dibilang seperti ngubur kucing, ngubur celeng, wal'iyadzubillah. Ini semoga bisa menambah keimanan, menambah wacana akidah dan tauhid kita, dan tentunya kita berdoa kepada Allah supaya Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, memberkahi ilmu kita dan mencabut wabah yang masih ada di sekitar kita ini. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.